Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin ikhwati iman, ahli ibadah, ahli thalabul ilmi rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang salat 2 hari raya. Pada waktu yang lalu kita bicarakan tentang takbir pada rakaat pertama. Itu ada 7 kali takbir dengan takbiratul ihram 7 itu. Dan pada rakaat kedua ada 5 takbir dengan takbir intiqal dari bangkitnya, itu dihitung 1. Setelah itu biasa setelah takbir pada rakaat pertama membaca doa iftitah, kemudian baca surah Al-Fatihah. Setelah surah Al-Fatihah itu bebas membaca surat yang lain, tetapi yang dicontohkan yang pernah didengar oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau membaca surat Qaf dan Iqtarabat atau Quran surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sekarang hadis nomor 521. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul 'aidi khalafat tariq akhrajahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, beliau suka berbeda jalan. Jadi kalau pergi jalan sebelah kanan misalnya, kalau pulang itu sebelah kiri. Wali Abi Dawud an Ibni Umar nahmuhu. Ada hadis lain, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sumbernya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Seperti ini, sama dengan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Keterangan di hari raya Rasulullah SAW pergi salat dengan mengambil satu jalan dan kembalinya mengambil lain jalan. Rasulullah SAW melakukan itu karena ingin bertemu dengan orang-orang yang ada di jalan itu. Para sahabat itu ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diharapkan adalah doanya, karena doa Rasul itu diijabah. Kecuali doa untuk orang musyrik dan orang munafik. Disebutkan dalam Al-Quran, walaupun engkau memintakan ampun sampai 70 kali tidak akan diampuni.
Doa untuk orang musyrik itu ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 100-an. Nah, ini. Asisten Abi, puntennya. Ayat 113. Cobi diawas. Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. Satu ayat lagi. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah berjanji ketika ayahnya itu bertanya dan tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim itu karena sayang kepada ayahnya, kemudian seolah-olah beliau berkata begini, sok we lah kitu oge kanya abdi ka bapak teh rek dipangmentakeun hampura. Itu janji Nabi Ibrahim. Tapi doanya teh dalam Quran Ibrahim, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa Nabi Ibrahim. Tapi berlaku untuk ibunya, untuk bapaknya tidak. Ulangi lagi dari ayat yang keduanya. Ayat yang 114. Adapun permohonan ampunan Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya. Maka ketika jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sungguh Ibrahim itu seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nah ini berlepas diri teh minta ampun. Eta mah kumaha Allah abdi teu ngiringan. Itu berlepas diri. Apapun yang dilakukan oleh bapaknya saya tidak terlibat. Nah itu doa Nabi Ibrahim diizinkan. Dan doa Nabi Muhammad tidak diizinkan. Juga orang-orang yang beriman memintakan ampunan bagi keluarga walaupun orang tua yang musyrik. Sebab orang yang musyrik itu tidak sopan. Diberi hidup oleh Allah, diparaban ku Allah, difungsikan organ tubuhnya ku Allah, jantungnya dikitu-kitu itu ku Allah. Dijunutkan itu. Kari-kari itu naon? Man? Tiba-tiba sanes. Kan? Tapi itu ya. Tapi dia minta kepada selain Allah. Seperti anak yang diurus oleh ibu bapaknya, lebih-lebih oleh ibunya di huapan, di ais. Pokoknya mah. Digerwan ku indungna hararese, digerwan ku baturana ini. Reka mana? Iya cenah aya telepon tidak rencangan. Tadi mah digerwan hararese. Teh kumaha tah ka budakmu kitu.
Itu antara ibu dan anak. Ini apalagi antara Allah dan hamba. Itu janji beliau ada dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 4. Berarti diangos mah, ada panjang. Diangos saja. Surat 60 ayat 4. Itu janji Nabi Ibrahim. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kamu beriman kepada Allah saja, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Sungguh aku akan memohonkan ampunan Ibrahim, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat. Dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Nah, ini janji Nabi Ibrahim ya. Aku akan memohonkan ampunan kepada Allah untukmu, bapaknya itu diizinkan tetapi tidak diijabah. Itu doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau kualitas itu lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad itu ingin seperti Nabi Ibrahim. Salawatnya juga ingin seperti Nabi Ibrahim. Kemudian surat ke-63 ayat 5 dan ayat 6. Ya, surat Al-Munafikun. Terhadap orang-orang munafik ini. Ya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu. Mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri. Sama saja bagi mereka, engkau Muhammad memohonkan ampunan untuk mereka atau tidak engkau mohonkan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini doa Nabi Muhammad SAW yang ditolak oleh Allah. Bukan karena nabinya, tapi yang didoakannya tidak mau. Ini juga berlaku bagi doa ibu. Jadi ibu nggak doa, gitu. Tapi kalau anaknya, gitu. Misalnya nggak doa anak teh, namanya sing lulus, tapi anaknya tidak mau belajar, itu tidak bisa. Jangankan demikian, doa Rasul pun, nah, di sini kan disebutkan ya. Sama saja, apakah engkau memintakan ampun untuk mereka atau tidak, Allah tidak akan meminta ampun. Jadi doa itu harus diikuti dengan orang yang didoakannya. Ini jadi umum ini. Nah, Rasulullah SAW ketika berangkat Id ke satu jalan, misalnya sebelah kanan, pemidi dia maka masjid tak angkat nak kaditu, kadia, nak kaditu. Nah, gitu. Tadi diparegat kepada sahabat. Kalau para sahabat jelas ingin sekali didoakan oleh Rasulullah. Kan Bapak Nabi Ibrahim tidak mau. Tadi orang munafik juga tidak mau ya, bahkan menyombongkan diri. Kalau ini mau, karena itu Rasul datang ke sana. Doanya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu doa Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang atau untuk orang-orang yang ingin didoakan. Malahan orang Yahudi juga pernah berbersin menemui Rasul. Hayang didoakan, bari jeung teu iman ka Rasul. Ya kalau tidak iman tidak akan diijabah. Ini juga kan orang munafik tidak iman ke Rasul. Ya. Ayo doakan hayang itu teh. Tapi iman mu.
Nah karena itu para sahabat datang menyambut, tahu Rasulullah akan lewat ke sini. Ya tidak perlu berkerumun, minta tanda tangan tidak perlu. Kalau kita maunya ribut gini jeung sepi segala. Hanya mengucapkan assalamualaikum, kum weh itu. Kesenangan ya. Ingin dimintakan ampun. Nah ini mah teu aya Rasulna oge. Tapi oge aya ka Ustad datang assalamualaikum. Mangga linggih bade naon? Abdi mah cenah hayang diucapkeun salam cenah ku Ustad. Aya nu kitu teh. Aya payogina naon cenah hayang doakeun ku Ustad gitu. Ya sekalipun tidak jauh ya kualitasnya dengan Rasulnya, mudah-mudahan we gitu. Dan itu ditambahkan doanya kan berdoa itu mudah, murah, tanpa kuota, tidak perlu sinyal, ya. Apa sih susahnya? Dan bapak-bapak, ibu-ibu jika keluar rumah misalnya bertemu dengan orang yang sedang ngadorong roda rek dagang, tidak ada salahnya atau baik itu apabila mendoakan. Ya, semoga Allah memberi rizki kepadanya. Terutama kepada orang-orang yang memang berusaha begitu. Beda jeung nu kabaramai anda menta wae eta mah. Anu kitu menta na kunaon kitu da teu bisa kitu cenah kitu. Da teu bisa kitu cenah teu bisa. Malahan pira geuningannya aya nu ingkud-ingkudan ngahajanya ditewak ku polisi tah kamari. Lantaran yang lebih kanyaah ti ditu nama. Nah ini doa ya, mendoakan itu mudah, murah, naon deui? Tanpa kuota, tidak perlu sinyal. Ya, hanya diucapkan saja begitu. Itu apabila diketahui orang itu orang beriman. Tapi kalau orang kafir, ya, doanya semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Itu orang kafir. Saya juga sering bertemu kalau dari rumah ke masjid itu banyak orang-orang yang pergi. Cete mau sholat heula di masjid dia, nu ngajawab, moal cenah, nyebutkeun kieu, malieu ke wongkol gitu tah. Ka pasar berenang gitu. Padahal itu belum adzan atau sedang adzan tuh saya masuk ke masjid itu. Malahan aya orang pedagang makanan, tukang kerupuk, ngahaja mengko kalinya terus sholat. Kan jamaah masjid itu bubar teh. Mana sernya kerupuk murah itu ringan lagi. Nah itu doa. Nah ini juga Nabi Muhammad SAW yang mendoakan. Doanya salam atau mungkin ditambahkan. Doanya itu kan mudah. Sing sejahtera pan anu mawa budak pang doakeun ieu pun anak. Aya nu kitu. Doakeun ku Rasulullah teh. Sing loba harta, sing loba budak. Kajadian Pak. Jadi beres nu ieu jo nu eta budakna teh beres nu ieu jo nu eta. Tapi hartanya juga banyak. Sekali lagi doa itu tidak akan bermanfaat dan tidak diijabah bila yang didoakannya bahasa India nama hare-hare. Nah, iya hare-hare. Itu doa Rasul apalagi doa kita. Makanya kita jangan hare-hare. Nah ketika pulang melalui jalan yang lain dan para sahabat tahu yang tidak ada atau tidak berdomisili di sana ngahaja kadinya menyambut Rasulullah yang doa. Kade sana siapi. Mudah-mudahan banyak siapi segala gitu. Yang penting mah doanya. Dan ini juga bisa berlaku bagi ya dikarenakan tidak ada Rasul ya Ustadz Suganwe atuh ya Ustadz Nusoleh dan diijabah doanya hanya ingin doanya tapi tong didiriweuh abdi kan doakeun ribut saudara teh gitu. Tidak begitu, para sahabat itu tenang sebab yang penting itu kan selamat, mendapatkan rahmat dan berkah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat itu berarti
surga, berkah itu berarti pahala. Hanya ditambahkan, tapi tidak ada riwayatnya. Para sahabat ini yang menambahkan doanya taqabbalallahu minna wa minkum. Itu geningan non teh aya teh. Sering gitu saya kalau habis sholat Id teh aya keluarga. Saya tidak tahu siapa itu. Beres gitu. Ustaz cenah ieu. Pun anak nu ieu ujian, nu ieu mah cenah teu damang. Ya hanya berdoa kan mudah ya. Ngadoa mah teu kudu ngaheujeun. Ngadoa. Tapi pira ngadoa gitu. Doa yang terbaik gitu. Saha eta? Oh cenah boga hutang teh mah cuman kitu. Doakeun sing bagja, sing loba duit, sing kabayar hutangna itu kan beres urusanna. Tibatan si eta mah cenah gitu. Ya kita harus memaafkan. Tapi pada saat sekarang itu sulit, Pak. Sebab ayeuna mah jami teh tos hare-hare. Apalagi saya misalnya kalau ingin di sini ya pernah di sini gitu. Di sana kan naik kendaraan. Paling-paling bertemu dengan orang-orang cijengjing anu ngantai ka pesantren. Ya kalau jalan kaki mah bisa ucapkan salam. Nah, itu kan teu waweuheun ka urang. Coba tidak serab ka ditu teh. Jadi agak sulit juga itu. Kemudian kembalinya juga itu terus bubar. Dan kita pakai kendaraan. Kada kana motor menang. Tapi upami kana motor mah tak kaberangan ka dieuna. Biasa salaman heula. Nah, ini keadaan sekarang. Kalau dulu mas saya masih ingat itu kalau belanja ya. Katampi artosna cenah upami barang sing awet di anggona gitu. Namun teu aya, Pak. Makasih begitu. Kadang-kadang terima kasihnya juga tidak ada. Kadang-kadang kita membelinya dengan mesin tuh antara odin teh. Gitu. Teu bebeja itu teh asa ngasupkeun ka dieu. Lo nu ieu ya masukkan koin. Itu karena zaman yang sekarang begitu. Tetapi ini tidak berlaku untuk sholat Id saja. Kita menemui seseorang atau bersilaturahim lah untuk mendoakan. Dan berdoa dari kejauhan dengan berdoa berdekatan itu beda. Beda rasanya. Tapi memang tetap saja berdoa. Tapi aya nama doa teh Pak di copy paste. Saya pernah itu kan aya na grupnya anu maut. Kan biasanya mah kopi aja Pak Haji geus tah kopi. Kopi nu eta we di kopi teh. Duka diaos duka henteu. Pokona mah aya nu maut ieu we tanya stikerna teh gitu kan ayeuna teh. Boleh saja itu tapi harus diikuti dengan hati ya berdoa itu. Naroskeun Ustaz teu ngadoa. Cenah ngadoana teu make stiker. Pan aya nu ngadoa nu hiji anu ngalahirkeun tuh pun anak ya. Cucu saya tuh kan lahir. Kemudian meninggal. Nah, begitu eta lahir kan doa semoga menjadi anak yang soleh ke bawahnya itu gitu ya. Kemudian meninggal. Nah, ganti kan semoga ente pembawa surga kepada orang tuanya gitu kan ada doanya. Nu ya kaberangan karek muka itu selamat ya cenah gitu. Padahal budak geus maot Pak. Stiker nu eta gitu. Aya di ya nu maot terus anu ngalahirkeun itu begitu dia baca ningali anu ngalahirkeun itu di handapna teh Allahumma gfir lahu warhamhu gitu. Pada maksudna mah ka ditu eta teh. Nah, jadi itu zaman ayeuna lah. Jangan buruk sangka apabila yang tidak mengirim stiker itu tidak mendoakan. Mungkin saja berdoa dan doanya lebih ikhlas daripada orang yang ngirim stiker bari jeung teu maca teh gitu. Dan kirim stikernya harus hati-hati ya. Hati-hati. Ibu-ibu biasa lebih cepat kirim stiker mah. Ya, harus hati-hati. Bisi itu nu ka mana ngadoa teh. Kalau mau ya di copy dulu.
Nah, hanya pan aya terus kadinya jelas gitu. Margi aya nu maot anu ngalahirkeun gitu. Itu doa. Ini kaitannya dengan doa. Hadis nomor 523. An Anasin radhiyallahu anhu qol qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima faqala qad abadalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yauma fitri akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i bi isnadin sahihin. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah dalam 1 tahun. Nah, beliau melihat bahwa orang-orang Madinah mempunyai 2 hari raya. Yang pada hari itu mereka bermain-main padanya. Jadi yang bermain-main ya aya pesta lah. Nanti panjat korma, pada orang panjat pinang. Itu teh aya sih kan panjat pinang. Naon deui tah pokona mah nah sepak bola itu ya. Tah itu ada di Madinah. Saya semalam tuh sampai jam berapa mencari 2 hari itu apa namanya gitu. Ini juga diartikan bermain-main. Sabda Rasulullah SAW, Allah telah tukar buat kamu 2 hari raya itu dengan Idul Adha. Yang lebih baik, yaitu hari Adha dan hari Fitri. Jadi artinya tidak ada hari raya di Islam itu hanya 2. Iya dalilna apa? Hanya 2. Di Islam aya di hari raya teh. Hari raya naon tah? Pokoknya mah pre harita teh geuningan. Terus digeser-geser. Nah kamari mah teh digeserkeun nya. Itu duka tah. Jadi keur urang mah teh jadi masalah. Untuk pasantren tidak ada masalah, kemarin masuk pasantren. Da pasantren mah teu ningali tanggal beureum, tanggal hejo. Kan Jumaah hejo. Nah eta pre. Ada yang datang kepada saya ti ditu nama saya pasti di pesantren itu. Bicaranya begini, Pak, pesantren ini tidak menghormati hari besar Islam. Kenapa gitu? Iya, hari ini kan 1 Muharram. Tapi mengapa pesantren PSIS ini belajar? Seharusnya kita hormati hari itu. Ngahajawah yang ngomong kabi itu mah. Kata siapa hari ini hari besar? Ya orang-orang sudah tuh saya tanya kata siapa? 1 Muharram itu hari besar, hari raya. Saya akan terima jika ada dalil Quran dan hadis. Nah, ulang dikit tuh. Terus apa yang Bapak lakukan pada malam tadi? Pan di yang lain mah itu teh pawe obor, Pak. Itu teh obor teh agama Majusi. Apalagi ketika olahraga teu meunang padeum eta teh. Teu tiasa tina korek api, Pak. Tidak bisa. Apinya harus diambil di mana api abadi gitu, giring-giring, dijaga segala, simpan nya. Itu kan pemujaan itu teh memang ada olahraganya juga dari Yunani, agamanya Majusi gitu. Mun pareum wah dicarekan dipecat tah. Nu mawana oge. Mun pareum teh. Ini digunakan untuk 1 Muharram. Nah, kemudian dari ngobrol itu dia menyatakan bahwa semalam pesta gitu. Sekarang anak Bapak sedang apa? Saya jawab. Jawabnya teh ngahulang. Nya keur sarare. Anak saya sekarang sedang belajar, Pak. Kan kalau pesta malam mah isukna teh nya capek atuh. Engkoh tahun baru tanggal 1 Januari. Tanggal 2 teh HS kene. Gitu lantaran lebih ngadaguan eta momen jam 12 peuting teh. Sabab lamun diseuneut jam 11 teu sah. Teu sah, Pak, kudu jam 12. Nya di Papua sudah jam 10 kan? 2 jam berikutnya diurang acan. Seungeut disarekan nya teh. Tong seungeut atuh kitu ngali karek jam 11 cenah.
Carekan teh budak teh. Da sakedeung deui cenah tuh. 5 menit teu meunang siga kanu adan itu mah. Kudu pas saya jam 12. Teu apa batur sing beledag meunah acan si horeng jamna paeh. Paehna teh pas we di dinya. Duka saha duka henteu eta teh. Jadi yang dinamakan hari raya itu dengan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Perlu juga diketahui di sini ada kata-kata mereka bermain. Jadi kita harus bersenang-senang lah pada hari Idul Adha dan Idul Fitri itu. Karena itu nya silaturahim kemana teh gini kan? Tah, eta oge. Ya nggak ada taruang di situ kan makan bersama ya. Itu. Abdi ke kantor kadinya ningali ti luhur, wah eta hese parkir teh Pak. Itu. Nuti mana-mana daratang kadinya. Bahkan Rasulullah SAW pada Idul Adha itu ayam mutasrik kan tidak saum ya. Jadi tidak siam untuk Idul Fitri, Idul Adha itu tidak siam, haram hukumnya. Bahkan Idul Adha itu sampai hari tasrik. Nah di sana makan-makan. Beliau itu suka pergi ke tempat-tempat yang indah. Namanya buk'ah. Buk'ah teh cemuncuk urang mah wase lah. Jadi wase itu di padang pasir yang di bawahnya batu. Aya nu lengkob sehingga turun hujan teh. Cai teh teu nyerep. Siga di kampung batu. Kampung batu kan batu eta teh. Di Cimahi juga ada batunya diambil. Kemudian ini jadi apa? Jadi danau begitu. Tah eta teh ningali kadinya pan di Arab mah teu aya anu kitu. Urang mah kamana seueur situ pan di urang mah. Tapi kade ka situ naon teh Ciburuy mah ulah mawa jejer, ulah mawa heurap. Raukna bisa dipancing. Tapi bisa diherap teh. Nah, itu artinya bersenang-senang. Selanjutnya kita suka salah merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Sebetulnya Idul Adha itu harus lebih meriah daripada Idul Fitri. Idul Adha mah 5 hari takbirnya juga. Tanggal 9 nih subuh ya. 9, 10, 11, 12, 13. Di pesantren liburnya sampai 1 minggu itu. Pemi kagok eta teh. Kagok teh harus masuk hari Rabu, hari Kamis, Jumat pre deui atasnya di kitu. Pesantren mah khususnya pesantren persis tidak terkait dengan yang lain. Jumaah pre gitu. Dulu ada pejabat yang baru barangkali itu apa ke pesantren persis datang kali itu tek mariksek arek eta teh mengawas. Nah mana cenah barudakna? Pre ceuk atuh aya nama Pak pan Jumaah mah hari libur. Ceuk saha kudu pre? Nya ceuk abdi ceuk atuh. Terus hari poe Minggu, aya poe Minggu mah. Tah hari teh sumping deui dinten Ahad Pak anjeunna. Kelar sana nu maot. Nu maot. Pan si eta teh budak teh diabringkeun tah ka Cijeungjing gitu ngabring gitu. Kamarana anu maot. Bapisan alasan cenah urang PSIS mah cenah kitu. Enjing teh Pak kadieuna cenah eta ge mudah-mudahan teu anu maot cenah. Idul Adha itu sampai orang Indonesia nyebutnya Hari Raya Agung. Ini akan bulan Raya Agung. Hari Raya Agung. Urang menyebutnya sok lebaran haji dan lebaran mah haji, cenah abdi mah lain gitu. Karena itu liburnya harus sampai ayam mutasrik. Ayam mutasrik itu kan haram saum. Sampai tanggal 13. Dan itu ada momen untuk ya bersilaturahim atau piknik ya. Di urang mah justru Idul Adha kan 1 hari. Idul Fitri 2 hari ditambahan saminggu. Maka mari man teu aya eta nya cuti bersama. Memang 1 hari tapi jadi 2 minggu di urang mah H-7 sampai H+7 eta teh tos biasa gitu. Antara naon? Sebab kalau Idul Fitri kan kita saumnya 1 bulan. Siga nu keuheuh hayang dahar.
Karena itu ketika Idul Fitri segala diasupkan. Yang asalnya sehat perut itu ya, kulantaran segala asup, kamerkaan itu. Makan sampai 4 kali. Kupat, kadeta kupatianya ada apa? Sus lontong. Karena itu saya pernah itu dulu teu kudu masak daging kapun bojo teh. Teu kudu masak, cenah pandai ngueh lah. Gitu kita mun anu ngirim cenah. Untuk makan kumaha tenang. Mengko kalinya. Usah tuang heula. Makan jadinya. Beres Pak urusan teh. Daripada kita membuat masakan, datang kali itu pan dipaksanya kudu tuang dengan gitu. Kudu tuang cenah keluarga gitu. Yang sering mengundang saya itu Pak Haji Yahya. Tadi cenah Ustad. Mungkin beliau lebih tahu bahwa saya tidak masak. Makan di sana gitu. Nah, apalagi kalau ke Cijengjing ke Bu Haji Rasidah itu. Wah, itu mah jeung dibekalan ongkoh. Jadi kalau masak kan tidak termakan ya. Tapi di mana-mana menggo kalinya kudu, kali itu kalinya kudu. Nah, itu hari makan dan hari minum yang dimaksud adalah tidak saum dari urang mah yang banyak makan dan minum. Sedangkan Idul Adha, nah, Idul Adha kan harus menyembelih sampai hari tanggal 13 itu menyembelih. Jadi harus lebih ya. Orang tua kita dulu menyebutnya Dzulhijjah teh bulan naon? Raya Agung, hari raya agung gitu. Dan di Arab Saudi libur, Pak. Libur, mereka itu sering ke Eropa pada Dzulhijjah itu karena kan banyak orang datang ke Mekah, nah, orang dinya nama keluar. Karena itu ada semacam apa ya ironis. Banyak orang Islam yang meninggal di Mekah, tapi banyak orang Saudi yang meninggal di Amerika, di Jerman, di Eropa. Gitu. Ada orang ain hoyong maut di ditunya. Yang maut di Mekah sana. Padahal Nabi Muhammad mautnya di Madinah. Di Mekah mah Abu Lahab. Tapi walaupun begitu kan sedang ibadah, sedang apa? Di tanah suci, nah gitu. Beda juga Abu Lahab menjadi kafir. Gitu. Maut mah di mana we? Yang penting mah orang Islam pada saat itu. Ini pameng hadisnya 2 deui. An Aliyin radhiyallahu anhu qol minas sunnati ayakhruja ila idi masyan rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata setengah dari sunat atau ini termasuk sunat ya bukan setengah. Termasuk sunnah bahwa seorang keluar ke salat pada hari raya itu dengan jalan kaki. Jalan kaki ya sunat teh kitu. Dah hari teh mah atuh da kampung teh ngan sakitu, Pak. Mekah itu di sareng Bojong Soang mah atuh lega keneh Bojong Soang. Coba kita pikirkan 1400 atau 1500 tahun yang lalu ya di sana dengan sekarang. Sekarang juga yang datang ke Madinah itu pengunjung lebih banyak daripada penduduk. Seperti kota Bandung, dulu itu kota Bandung berapa? Kalau siang katanya 1.400.000, kalau malam 800. Sebab muka kota teh kan di kabupaten. Karena itu untuk jalan kaki mudah, tapi sekarang kan ada motor simkuring oye di masjid ke arah Rompok teh karena motor wae. Hayang lempang teh gitu, tapi hoream. Ada hayongna teh ku ganjaran gitu. Makanya 500 langkah Pak, saya hitung. 500 kebaikan dan 500 kesalahan terhapus gitu. Karena motor mah nyelah wungkul sih kan teh. Eta ge upami diselah gitu nya tuh Pak aja karena motor upami nyelahna lami tah eta ageung ganjaranna lek kitu mah balinyang gitu ya pahalana teh ngan sakit tah karena sepeda mah Pak aya lengkahna sepeda gitu. Istilahna teh ngojai bari nangtung gitu. Ini sebetulnya minas sunnati ya termasuk sunnah, tapi bukan sabda Rasul dan bukan yang dilakukan oleh Rasul. Tapi mungkin saja Ali ini melihat Rasulullah SAW begitu.
Kan itu dalam hadis ini tidak ada kata-kata Rasul. Hanya menyebutkan minas sunnati termasuk sunnah. Ali melihat Rasulullah. Piraku atuh teh dia ke payu naik ontak atau napi tidur untuk ke WA naik ontak. Lebih baik jalan kaki. Supaya nanti bertemunya juga kan. Tadi kan kaitannya dengan salam ya. Nah, dengan salam tuh mantap. Ayo balap dia mah itu. Tuh, saya masih ingat dulu itu. Kan kapungkur mah motor teh teu meunang dihurungkeun. Ya. Ayeuna kudu dihurungkeun. Kapungkur mah teu meunang dihurungkeun teh di stop teh ku polisi. Abong enak ka ustad beureunya keur motor eta dihurungkeun. Jadi itu make motor deui. Cuk ustad teh waalaikumsalam cenah. Kan assalamualaikum padahal itu nunuk lampu hurung cenah gitu. Ustaz ya atuh husnudon. Waalaikumsalam gitu. Padahal kebejaan itu lampu hurung cenah pada manyun we gitu. Kan assalamualaikum. Jadi beda antara jalan kaki, diupayakan jalan kaki. Olahraga, kemudian juga banyak bertemu ya, salaman. Hadis terakhir. 525 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahum asobahum matarun fi yaumi idin fasalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatal idi fil masjid rawahu Abu Dawud bi isnadin layinin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pernah dulu para sahabat itu kehujanan. Jadi pada Idul Fitri atau Idul Adha ini hujan pada hari raya. Maka Nabi SAW sholat hari raya di masjid. Hadis ini dhaif. Jadi di Mekah di Madinah mah tahun teh hujan teh lah bisa dikatakan hanya beberapa kali. Gitu. Tapi kalau hujan kadang-kadang banjir sebab tanahnya tidak menyerap air. Jadi tidak pernah Rasulullah SAW sholat id di masjid. Tidak pernah. Adapun hadis ini bahkan ini pernah disidangkan dan kebetulan saya yang memegang makalah. Memang dhaif aja begitu. Nah, ini ada perdebatan bagaimana kalau hujan apakah tidak jadi idnya. Maka kesimpulannya boleh daripada tidak. Sebab Id itu adalah hari raya. Hari raya itu harus dirayakan dengan takbir dan sholat. Gara-gara hujan atau gara-gara becek, jadi henteu. Jadi rayanya tidak ada. Jadi kesimpulannya walaupun hadis ini dhaif, ya, di sini sebutkan bi isnadin layinin dengan sanad yang lembek ya. Yang lembek teh seperti benang basah gitu. Tidak bisa dijadikan pegangan yang lembek mah itu. Ya. Jadi hadisnya dhaif tapi daripada tidak. Tapi kita harus usaha. Di sini ada tuh tanahnya bagus. Yang tidak ada itu di Ciganitri 1. Nutup jalan teteh. Tapi sekarang ada katanya sebelah sini. Yang besar itu ada Ciganitri 4 pesantren teteh. Di lapang pesantren ada, di lapang masjid juga sebetulnya bisa itu. Jadi diupayakan kita harus punya lapang. Pamengpuk ada khusus. Ya. Itu PC itu, PC Pamengpuk. Tapi sekarang mau dijadikan rumah sakit katanya di sana. Sehingga orang Pamengpuk kumaha tuh, pokoknya rumah sakit di luhur, lapang parkir di handap. Tah, tempat pengajian itu kan kalau pengajian di Pamengpuk mah mungkin juga lebih daripada 1000 lah yang hadir gitu. Di lapang khusus. Tuh. Iya, belakang pom bensin. Pom bensinnya juga milik PC itu. Kalau tidak salah atau PJ. Nah, kita harus punya. Di sini juga ada ya. Mana ya? Lapang id. Boleh disewakan. Dan ada tempat-tempat yang lain untuk melaksanakan ini. Tapi apabila tidak bisa karena hujan dan ada ruangan tapi bukan masjid, maka ruangan itu lebih baik daripada masjid. Maaf ini. Sebab Rasul juga begitu.
Misalnya di Ciganitri tidak perlu ke masjid, di Hanap ada kan. Qarnu manazil. Gitu. Karena itu kalau musim hujan di sana banyak yang sholat di mana-mana kalinya. Sebab ada alternatif tadinya ke gedung Qarnu manazil. Alhamdulillah tamat tah bab sholat id. Tapi lebaran kayak Meinya lebaran teh insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita masih ingat dengan dalil-dalilnya sehingga kita bisa melaksanakan sunnah. Ada yang kaitannya dengan yang bid'ah atau tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Seperti mengunjungi kuburan. Itu tidak ada. Bahkan sebelumnya, bahkan ada hadis yang menyatakan kalau tidak minta maaf dulu itu naon cenah hampa. Hadisnya doib. Ari minta maaf mah iraha we. Ya memusuhan minta maaf engke atuh can lebaran cenah atuh bisa kaburu maut. Itu di antaranya. Demikianlah semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum.